keempat, akan melakukan observasi yang terletak di Pekalongan Utara, tepatnya itu di Kelurahan Rakyat Kidul, mengenai suatu tradisi yaitu lupis raksasa yang dari dulu sampai sekarang itu masih tren banget. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya pas saat kita lagi observasi? Mari Eits, sebelum lanjut video, kita kenalan dulu yuks. Sekarang kita sudah sampai di lokasinya. Ingin tahu kelanjutannya seperti apa? Let's go! Menurut sejarah, lopes raksasa itu mulai digagas itu sekitar tahun 50-an. Pada saat itu memang masyarakat di wilayah kami itu, di wilayah Krapia pada khususnya memang begitu kental dengan nuansa religius. Sehingga setelah melaksanakan puasa 1 bulan penuh, maka diakhiri dengan sholat id. Kemudian setelah sholat id dan masih hari kedua di bulan Syawal, masyarakat kami untuk wilayah Krapia, khususnya pada wilayah Krapia di sini Gang 8 dan dalam lingkup jamaah musola itu hampir semuanya, hampir 90% itu melaksanakan puasa sunnah 6 hari. Dari hari kedua setelah lebaran kemudian melaksanakan puasa sunnah selama 6 hari. Memasuki hari ke-7 berarti kita mendapat lebaran yang kedua, yaitu seperti acara yang kita tahu pada saat ini, yaitu Syawal. Namun pada saat itu masih bersifat internal, cuma satu lingkup keluarga. Jadi diadakan silaturahim dari pintu ke pintu, dari sanak famili yang berdekatan. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian melalui para tokoh kiai, para alim itu menggagas sebuah kegiatan yang mana kegiatan tersebut dilangsungkan setelah puasa 6 hari, dan kegiatan tersebut berupa dengan acara yaitu silaturahim dengan jamuan lopes, yang pada mana lopes itu berarti belum dibuat secara secara bentuk yang dikatakan bahwa lopes tersebut belum bisa disebut sebagai wujud lopes raksasa. Nah, pada saat itu lopes itu menjadi simbol dari kekuatan silaturahim antar warga di wilayah kami. Pada dasarnya lopes itu terbuat dari bahannya itu kan intinya beras ketan. Kemudian beras ketan tersebut kan kalau kita kita tahu tekstur ataupun daya rekatnya itu kan sangat kuat. Sehingga dalam konteks Islam itu kita merujuk ke penggalan ayat, yaitu wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Peganglah dengan hari Allah dan janganlah bercerai-berai secara secara kekuatan dalam artian tali silaturahim. Kemudian kenapa kok yang tadi jangan tanyakan kok memakai daun pisang? Nah, secara filosofi pisang itu kan tidak akan mati sebelum bertunas ataupun berbuah. Nah, jangan tahu pisang itu kan meskipun sudah dipenggal, maka akan tumbuh lagi, akan dalam bahasa di sini ada trubus lagi, keluar daun mudanya, dan itu berkelanjutan sebelum bertunas tidak akan mati. Sehingga kami memakai daun tersebut, dan itu satu-satunya media untuk bisa membuat lopes karena ukurannya dan kekuatannya
itu kan sangat apa namanya, sangat mendukung, sangat menunjang. Dan itu yang digunakan pun harus daun pisang katu, karena apa namanya, daya kuat itu sangat kuat untuk apa namanya, untuk kekuatan di atas daun pisang rata-rata. Jadi itu yang menjadi dasar kami membuat lopes secara filosofi. Kemudian kita memakai tali itu kan kita terbuat dari tali hijau. Jangan tahu tambang yang hitam itu, itu kan dari alam juga, bukan olahan pabrik. Kan itu kan diproses secara konvensional, secara manual, dibuat dengan anyaman tangan seperti yang rupa. Dan kekuatan dari tali tersebut kalau kena panas itu suhu berapapun itu semakin kuat, semakin kencang. Kalau kita pakai tali sintetis seperti halnya tambang, itu akan memuai, akan kendor, karena kita melalui proses perebusan itu 2 hari 2 malam, bahkan lebih, hampir 3 hari. Itu yang kita kembalikan ke ke sumber daya alam. Jadi antara daun pisang, kemudian tali hijau, kemudian ada bilahan bambu yang untuk menopang kelilingnya, itu kan semuanya kan kita peroleh bukan dari produksi ataupun dari hasil karya anak ataupun karya pabrikan. Yang kita butuhkan memang prosesnya dari alam. Kemudian untuk menumbuk itu beras ketan yang sudah sekitar 75% matang itu kan kita pakai pakan daun lipa. Daun lipa itu yang buahnya seperti kolang-kaling itu sih, yang banyak tertumbuh di bantaran sungai seperti itu. Itu diantara yang difilosofikan dalam proses pembuatan lupis raksasa tersebut. Jadi secara pesan moral, lupis tersebut kan sebagai perwakilan ataupun sebagai bentuk perwujudan dari persatuan dan kesatuan dalam lingkup secara luas. Berarti lingkup tersebut bisa bisa kita katakan bahwa lupis tersebut merupakan bentuk perwujudan dari persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai tradisi yang berbasis religi seperti yang tadi saya katakan. Untuk lupis tersebut kan memang itu kan dibutuhkan beberapa elemen dari masyarakat. Nah, elemen dari masyarakat tersebut yang merupakan bentuk kekuatan persaudaraan. Jadi intinya lupis itu memang mewakili masyarakat kerapiak khususnya dan pada masyarakat umumnya, dan itu masyarakat secara keseluruhan. Berarti nilai tersebut terwakili dalam bentuk lupis, karena kita memakai simbol lupis adalah sesuai dengan kaitannya. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa pribadi saya, lupis itu kan berarti kan dari 2 suku kata, lop dan peace, cinta damai. Berarti dan konteks saya pribadi tidak masuk dalam ranah yang sebenarnya maksudnya seperti itu. Jadi secara kaidahnya lupis itu memang benar-benar menjadi simbol sebuah kekuatan, persatuan dan kesatuan bangsa. Ya alhamdulillah, melalui kelurahan Kerapiak ya, kemudian di atasnya lagi Kecamatan Pekalongan Utara, kemudian sampai tingkat pemerintah kota. Sejak beberapa puluh tahun yang lalu, sejak tahun 2010 itu ya, sudah bukan hanya mengklaim tapi sudah mengamankan ya Pak, untuk Kerapiak itu istimewa, spesialuan. Jadi didanai sebesar sekira-kira puluhan juta lah untuk pagelaran lupis ini, lupis raksasa ini itu sudah rutin tiap tahun. Jadi beda dengan kelurahan lain. Kalau di kelurahan lain pada saat bulan Syawal itu tidak ada kegiatan, tapi khusus Kerapiak itu ada kegiatan berupa pembuatan lupis raksasa yang nanti akan dipotong oleh wali kota beserta kepala-kepala OPD lainnya.
Masalah klaim juga ini isu yang menarik karena baru-baru ini ada kemarin di sebuah daerah di tetangga kita di wilayah desa itu ada lopes juga ya, lopes dalam ukuran besar juga yang dipotong oleh wakil bupati. Ternyata setelah dianalisa mereka memanggil orang-orang kerapia untuk membuat lopes ya, dalam ukuran besar. Nah ini pemerintah kota sudah lebih dulu memberikan satu penanganan atas masalah ini karena ya lopes itu ya di Kerapia Kota Pekalongan bukan kabupaten, karena secara demografi atau secara geografi kebetulan kelurahan Kerapia itu adanya di Kota Pekalongan bukan Kabupaten Pekalongan. Tetapi tidak dapat dipungkiri lopesnya itu sampai kemana-mana ya lopesnya, tapi kalau lopes raksasanya tidak kemana-mana, tetap di Kerapia. Tapi untuk lopes yang dijajakan tiap hari di bulan Syawal itu ya sudah sampai ke tingkat nasional, bahkan luar Jawa sudah merasakan itu, luar negeri mungkin ya lopesnya. Tapi untuk lopes raksasanya tetap di Kerapia. Jadi kalau ada wilayah lain yang mengklaim bahwa sini juga buat lopes, itu agak kurang bisa dipertanggungjawabkan masalah historisnya atau masalah sejarahnya. Kan kita tidak bisa memutar waktu kan ya, bahwa ya awalnya lopesnya di Kelurahan Kerapia. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, kok kenapa lopesnya ada dua? Kenapa Kerapia Lor sama Kerapia Kidul gitu ya? Padahal kelurahannya sudah satu sekarang Kerapia. Kenapa lopesnya tidak satu saja? Kalau itu beda bahasan ya. Kalau itu beda bahasan karena walaupun yang asli lopes itu dulunya sini, tetapi pihak Kerapia Kidul itu tidak pernah yang namanya mempunyai sifat sombong ya. Karena dulu pernah dua kelurahan yang sama-sama ada Kerapianya, Kerapia Kidul dan Kerapia Lor, maka ya no problem. Walaupun sekarang kelurahannya disatukan Kerapia, lopesnya tetap dua. Karena apa? Karena anggarannya dua, seperti itu. Nah nanti 5 atau 10 tahun lagi kalau memang dimungkinkan lopesnya hanya satu saja ya kita tidak tahu. Ya yang penting dari pihak Kerapia Kidul secara generasi ke generasi tetap menjalankan tradisi ini. Kira-kira seperti itu. Bahasan klaim mengklaim ini agak kasar ya, tapi ya memang perlu dicatat, perlu diakui memang. Mungkin secara hukum nanti bisa itu dicatat di apa itu namanya lembaga apa yang urusan klaim-klaim itu ya. Untuk tahun ini sendiri rada mepet karena emang beberapa kayak kendala di awalnya, bukan kendala karena kita persiapan mengenai alat-alatnya, karena kita juga harus mengumpulkan beberapa warga itu menjadi satu agar kumpul untuk membahas lopes gitu. Jadi untuk tahun ini itu kemarin persiapan mulai dari masuk Ramadan atau berarti Ramadan sekitar 5 harian itu baru rapat pertama. Nah, rapat pertamanya membahas tentang struktural dan berapa sih iuran yang bakal diambil untuk kegiatan ini. Karena untuk dana untuk pembuatan ini itu mengandalkan dari Pemkot dan iuran dari warga, terutama warga Musola Darul Naim, karena emang kita tidak mencakup luas untuk seluruh Kerapia atau Kerapia Kidul, jadi kita hanya mengambil iuran untuk warga Musola Darul Naim. Itu semisal kalau setiap rumah itu dimintain berapa gitu, jadi kita itu mungkin lebih ke ikhlas apa adanya. Misal kita patok segini, kalau
dari mereka mau ngasihnya lebih atau kurang ya kita nggak apa-apa gitu. Jadi ya kita enak aja gitu. Yang penting ada dana untuk membuat lopes gitu. Untuk memasuki rapat kedua itu kita membahas mengenai penanggung jawab untuk bagian pembelian, semisal pembelian beras ketan, pembelian bambu, pembelian daun pisang buat lopesnya gitu. Lalu memasuki lebaran H+1 itu, kalau kemarin kan lebaran hari Sabtu, berarti hari Minggunya kita udah mulai bersih-bersih gudang ini, gudang lopes atau dapur lopes. Jadi kita mengeluarkan semua alat-alat terlebih dahulu agar ruangan ini benar-benar tertata, dan untuk hari Minggunya juga mempersiapkan memilah-milah bambu dan kita membitingi daun pisang, karena dalam satu lingkaran tersebut itu kita membutuhkan 5 helai daun pisang. Jadi kita 5 helai itu jadi satu. Untuk H+2 nya atau hari Seninnya kita mulai persiapan pembuatan lopes raksasa dengan beberapa tahap. Tahap pertama itu kita mencuci beras ketan terlebih dahulu. Kita mencuci beras ketan itu dimulai pukul sekitar 7 pagi. Kalau panitia atau orang-orang sininya itu kumpul sekitar setengah 7 itu sudah pada kumpul di sini. Untuk tahap kedua itu kita masak atau kita adang di dandang yang berukuran sedang, mini lebih tepatnya. Itu berjumlah 5 sampai 6 dandang. Lalu itu bergantian. Setelah itu kita tumbuk pakai batang daun. Batang daun itu pohon yang biasa tumbuh di bantaran sungai. Untuk tepatnya itu pohon apa saya juga kurang tahu, karena dari kerapiak sini itu menyebutnya batang daun gitu. Lalu tahap berikutnya itu kita masukkan ke keranjang atau kerangka yang sudah kita persiapkan. Itu kerangka lopes raksasa. Yang mungkin bisa dilihat itu ada keranjangnya untuk bawah dan atasnya. Itu kalau kita biasa sebut itu keronjot. Itu bawah sama atas, karena itu buat kayak fondasi gitu. Setelah tahap memasukkan ke kerangka itu kita masukkan ke dandang yang lebih besar atau dandang raksasa. Itu berarti masuk ke dandang yang lebih besar itu sekitar pukul 5 sore. Berarti kita itu dari awal pembuatan yang mencuci beras sampai full lopes raksasa atau bahasanya itu masih setengah mateng gitulah, masuk ke kerangka lopes raksasa tersebut itu 1 hari. Jadi jam 7 sampai jam 5 sore itu baru masuk ke kerangka lopes raksasa. Setelah itu masuk ke dandang yang besar 1 hari atau 24 jam, itu 1 hari 1 malam. Lalu keesok harinya itu kita balik. Kenapa kita balik? Karena agar matangnya merata. Karena kalau semisal kita nggak balik berarti kita matangnya itu kurang merata. Semisal yang bawah udah matang, yang pulen, rasa kita itu pulen. Kalau yang atas kan tentunya belum, kalau kita belum balik. Nah, lalu kita balik terlebih dahulu di hari Selasa sekitar pukul 5 sore juga. Berarti itu sudah membutuhkan waktu sekitar 1 hari kan dari masuk. Lalu 1 hari lagi atau 24 jam lagi itu kita tiriskan atau kita angkat. Berarti untuk lopes raksasa masuk ke dandang besar itu membutuhkan 2 hari 2 malam. Untuk proses dari tahap awal sampai kita tiriskan atau kita angkat itu sekitar 3 hari 2 malam. Itu dari awal pencucian itu 3 hari 2 malam. Nah, setelah itu kita kan berarti kalau kemarin itu hari Rabu sore itu sudah di panggung, lopes keadaan sudah di panggung.
berarti kita masih ada waktu sekitar 3 hari, berarti Kamis, Jumat, Sabtu untuk prosesi pemotongan Lopis raksasa. Nah, ini mungkin sedikit meluruskan untuk orang-orang yang berpikiran bahwa Lopis itu akan basi ketika pemotongan Lopis raksasa. Itu saya luruskan, itu sangat tidak real, karena saya sebagai panitia sendiri, saya juga kemarin ikut serta membagikan Lopis raksasa tersebut. Itu saya tangannya kepanasan, berarti kan dari hal tersebut Lopis itu masih panas atau hangat, karena Lopis yang berukuran besar tersebut tidak seperti Lopis yang berukuran yang kecil. Kalau yang kecil kan satu hari itu mungkin sudah dingin gitu atau adem. Nah, untuk yang Lopis raksasa ini sampai 3 hari pun masih berasa hangat. Nah, itu mungkin itu hanya sekedar meluruskan yang berpikiran bahwa Lopis itu akan basi. Mungkin kalau dari sudut pandang saya sendiri itu dimulai dari sejak kecil, Mas, karena dari kecil itu saya sudah melihat atau ketika saya kecil itu udah ada Lopis raksasa. Jadi setiap tahunnya ketika saya main itu selalu melihat mulai dari proses, terus pengunjung berdatangan ke sini, terus pemotongan Lopis raksasa, gimana cara pembagiannya, gimana cara pengamanannya, itu saya udah melihat hal tersebut. Jadi dari kecil itu saya kayak merasa kagum dengan tradisi ini. Terus dapat dorongan juga dari orang tua, karena orang tua selalu bilang ini di Kerapia ada tradisi yang luar biasa, jadi kamu nanti kalau udah besar yang lanjutin gitu. Jadi dari mungkin hati saya dan pikiran saya itu terbesit kayak, oh berarti emang ini yang bakal yang nerusin saya gitu. Mungkin itu kalau dari saya pribadi. Untuk dari sesepuh, gimana sih cara sesepuh agar selalu mengedukasi ke remaja atau regenerasi ke anak-anaknya, itu mulai tahun 2022 itu alhamdulillah dari remaja udah ikut serta aktif dalam struktural, mulai dari strukturalnya, kepanitiaan yang mulai pembuatan dan mulai pemotongan itu sudah ikut serta aktif. Dan alhamdulillah saya juga diamanati dari orang-orang sepuh juga sebagai jembatan antara sesepuh sama anak remaja gitu. Jadi saya sudah diamanati agar teman-teman itu ikut aktif, ya saya bertanggung jawab gitu. Bahasanya kan, bahasa kasarnya yo aku kudu nglakoni walaupun ora siap gitu, mungkin gitu. Nah, saya bertanggung jawab dengan hal tersebut, ya saya rangkul teman-teman agar gimana sih caranya biar remaja itu ikut aktif ke tradisi ini gitu. Karena ada beberapa remaja mungkin saya sebut oknum ya, beberapa oknum itu yang berpikiran bahwa tradisi itu hanya milik orang tua gitu. Tapi menurutku salah, karena tradisi ini turun-temurun dari mungkin dari simbah saya gitu, udah dari tahun 55 sekitaran begitu, jadi kan udah lama. Nah, hal tersebutlah yang membuat saya itu selalu merangkul teman-teman agar ikut serta aktif dalam tradisi ini. Dan untuk mencegah omongan yang kayak tadi, mungkin ketika saya ngobrol atau main bersama teman-teman di luar atau di dalam kampung itu sendiri, itu diselingi dengan obrolan-obrolan yang mungkin bisa dibilang agak berat, seperti obrolan kayak tradisi gitu, agar mungkin teman-teman itu melek pada tradisi. Akan tetapi ada juga emang yang berpikiran bahwa ya bahasa kasarnya kolot itu susah lah, egonya masih tinggi tentang Lopis itu milik orang tua gitu. Jadi ya saya pribadi dengan dukungan para sesepuh itu hanya sabar dulu, santai dulu,
cara ngomongnya juga pelan-pelan dengan diselingi humor. Kalau saya pribadi diselingi humor karena mungkin anak-anak atau remaja sini itu suka bercanda gitu. Kalau saya sendiri masih bercanda mengenai hal tradisi ini, mungkin celotehan yang sering saya munculkan itu dengan celotehan kalau semisal si A mati, gue pak neruske sopo gitu. Mungkin dengan hal tersebutlah tujuan saya pribadi itu agar mereka itu mikir bahwa tradisi ini harus mempunyai regenerasi terus. Dan alhamdulillahnya untuk mulai tahun kemarin itu udah ikut aktif, dan mungkin malah ada anak yang umur belasan aja sudah mulai membantu ketika pembuatan logo tradisi. 'Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss